Namanya panitia kurban, dia istilahnya orang yang diwakilkan atau orang yang diberikan amanah oleh orang yang berkurban, ya, untuk bekerja, untuk melaksanakan pekerjaan kurban tersebut, penyembelihan, begitu juga umpamanya membersihkan atau membagikan. Maka hendaklah kita amanah dalam masalah itu. Kalau seandainya kita menerima suatu tugas kemudian kita terima, maka kita lakukan dengan baik. Amanah dalam bekerja, kemudian kita mesti bertanggung jawab, melakukan tanggung jawab kita itu. Namun kalau kita tidak bisa amanah, maka dari sekarang umpamanya kita tolak. Mungkin anak nggak bisa, mungkin pekerjaannya terlalu berat dan lain-lain, mungkin anak memiliki kesibukan yang lain. Maka kita kalau menerima atau mengajukan diri sebagai panitia kurban, maka hendaklah kita ya amanah dalam masalah itu. Jangan nanti terbengkalai, jangan nanti umpamanya daging udah bau kemudian baru dibagikan ke orang karena kita malas bekerja, akhirnya ya lama daging tersebut, dibersihkannya lama, kemudian biasanya daging kalau udah sampai asar umpamanya kadang-kadang dia udah bau dia Pak ya, umpamanya dari pagi sampai asar umpamanya, kemudian tidak disimpan dengan baik, itu terkadang dia juga udah mulai bau dia. Maka ya intinya bahwasanya kita dalam menerima amanah harus bagus bekerjanya, harus bagus kejujurannya. Dan juga sebagian orang terkadang dia merasa berhak dengan amanah yang orang titipkan kepada dia. Ketika dia bekerja untuk seseorang, maka dia mengambil daging itu tanpa izin yang punya, maka ini enggak betul. Kalau seandainya kita mau untuk diberikan upah, maka tetapkan sebelum kita menerima pekerjaan itu apa upahnya. Kemudian upah tadi tidak boleh dia dari hewan kurban, karena hewan kurban itu dia utuh lillahi ta'ala, yang namanya pengorbanan maka lillahi ta'ala semuanya. Adapun upah maka tidak boleh diambil dari hewan kurban, yang namanya upah Pak ya, tidak boleh diambil dari hewan kurban. Sebagian orang kan ada juga ketika dia menerima untuk menjadi panitia atau menjadi wakil dalam berkurban, lalu dia mengatakan atau ditanya oleh orang yang berkurban, upahnya berapa Pak? Dia jawab apa? Oh, awak seikhlasnya saja, katanya. Yang penting kulit yo kapalonya di awak. Awak seikhlasnya, tapi yang penting kepala jawi itu sama kulitnya itu untuk awak. Baralah seikhlasnya saja, katanya. Tapi maka enggak boleh. Yang kepalanya tadi bagian dari kurban, kulitnya bagian dari kurban, itu enggak boleh dijadikan sebagai upah. Maka tetapkan upahnya. Upahnya umpamanya saya per jam lah katanya. Kalau sampai zuhur saya 50.000, kalau sampai asar maka 100.000 umpamanya dia katakan. Atau kalau saya ini sampai selesai umpamanya borongan sampai selesai maka sekian ribu. Dia tetapkan. Dan nanti boleh orang yang berkurban tadi memberikan hadiah kepada panitia kurban tersebut. Nah, ini kepalanya, ini kulitnya sebagai hadiah untukmu. Boleh. Namun bukan upah. Upahnya tadi sudah ditetapkan umpamanya 50.000 ke 100.000. Adapun ini kepala sama kulit bukan upah, ini hadiah untukmu, itu boleh. Nah, begitu juga di sebagian tempat itu mereka bikin hilah atau bikin semacam tipu daya. Dia memang tidak upah namanya, tapi kupon Pak. Kupon ini jadi diberikan dua. Kalau untuk panitia kurban dua dia mendapatkan kupon. Yang pertama kupon jatah memang, yang satu kupon panitia. Maka itu sama aja sebenarnya. Kupon panitia ini merupakan apa? Upah. Karena dia sudah bekerja sebagai panitia, maka diberi dia kupon tambahan. Maka ini tetap dia upah. Apapunlah dinamakan, maka hakikatnya dia merupakan upah. Kenapa dia ada dua kuponnya, yang lain hanya satu? Ini ulah bakarajo, berarti upah.
Nyuruh kerajo sebagai panitia berarti itu upah. Maka tetap satu aja. Kalau seandainya mau diberi hadiah nanti, maka jatah orang yang berkurban ini berikan ke dia. Bagikan ke dia sedikit umpamanya. Aku daging satu puak, aku nak ada tulangnya, aku sebagai hadiah tambahan untuk panitia umpamanya. Tapi kalau dikhususkan umpamanya kupon 2 untuk panitia, maka itu upah berarti. Kecuali umpamanya dia katakan kalau hadiah sifatnya kan di dalam agama kita, yang Nabi pun mengatakan bahwasanya ya makanlah sepertiganya, kemudian hadiahkan sepertiganya, atau sifat sepertiganya, atau hadiahkan dan sedekahkan sepertiganya. Namun sepertiga di sini bukan berarti dia wajib, juga menurut jumhur para ulama. Bahkan boleh orang yang berkorban itu makan lebih dari sepertiga dari hewan kurbannya. Itu dia sedekahkan lebih dari sepertiga, dia hadiahkan lebih dari sepertiga. Dia hadiahkan umpamanya kepada karib kerabatnya atau kepada tetangga yang kaya. Maka ini dibolehkan. Sedekah umpamanya kepada fuqara, kepada masakin, kepada orang fakir, kepada orang miskin, maka ini bentuknya sedekah. Kemudian yang lainnya dia makan. Intinya kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kalau seandainya kita diberikan amanah, maka kita kerjakan dengan baik. Jangan nanti kita ambil bagian di luar izin dari orang yang kita mewakilinya. Ada juga banyak seperti itu saat ini. Sama dengan ada dulu relawan-relawan untuk walimahan Pak. Kan ada ya. Banyak tetangga-tetangga kalau di kampung-kampung, kalau ke Barolek itu kan pernikahan tuh, walimahan tuh sukarela. Namun terkadang belum selesai lagi walimahan, nan gulo labi, nan pisang lah tande. Kadang-kadang ketan atau itu udah dibawa pulang sama orang yang bekerja atau membantu Barolek, dibawa pulang. Nah jangan sampai umpamanya berkorban ikolah diambil cik-cik dagingnya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong, serahkan ke anak, modang pulang lu katanya, bawa olehmu pulang dulu, disimpan. Atau dia mengambil kakinya, udah dia jatah, maka dia nggak berhak untuk menjatah. Awak kaki yang awak kaki yang ini nggak berhak dia. Karena dia hanya wakil, dia mesti izin kepada orang yang berkurban itu. Maka harus amanah, dia harus tahu tugasnya itu hanya sebagai wakil, dia bekerja dan dia berhak mendapatkan upah. Namun upahnya tadi tidak boleh diambil dari hewan kurbannya tersebut.